Halo guys, balik lagi di channel gue. Nama gue Fajar. Kali ini kita mau review motor gue nih, CBR Old Karbu Thailand CBU tahun 2006. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe, biar kalian gak ketinggalan video gue selanjutnya, supaya gue tetap semangat juga bikin video. Kali ini kita mau review motor gua nih, CBR Karbu tahun 2006. Dia masih CBU Thailand. Nah, dari atas dulu kalian nih. Ya, di sini si visornya itu udah nggak ori. Nah, si visor ini emang udah diganti dari pemilik sebelumnya. Yang gue ganti di sini spion. Spion ini sebelumnya gue beli itu pakai punya Ninja RR, tapi gue ganti yang begini. Soalnya Ninja RR gede banget sih dan nggak bisa ditekuk juga, jadi makan tempat. Padahal bodinya ramping kan. Nah, lanjut turun ke bawah. Lampunya itu dua gini, kiri kanan. Dia nyala dua-duanya. Sebelumnya pakai halogen kan aslinya. Cuma ini udah gue ganti pakai yang LED. Lampu jauhnya kuning, lampu dekatnya warna putih. Untuk lampu sennya dia masih halogen ya. Terus sini ada spakbornya kayak gini. Shock depan dia teleskopik, bawaannya berapa ya AC? Mungkin 31 apa 31 sih kayaknya AC-nya. Terus selang rem pakai TDR. Kalipernya 2 piston bawaannya. Ini masih orinya. Nah, terus di dalam ada radiator. Lebih gede sih dari yang sekarang K45 atau K56 ya. Masih lebih gede KPP ini. Untuk velg dia nggak begitu gede, nggak begitu lebar. Velgnya lebar berapa ini? Mungkin sekitar 2,75 kali ya, nggak nyampe 3 sih kan, 2,5 2,75. Sini gue baru ganti ban pakai Maxxis Green Devil ukuran 80/90 nih. Lumayan ngegrip sih dia. Nah, lalu untuk dashboardnya masih analog semua. Analog semua, speedometernya sampai 220 dan untuk tachometernya itu redline di 11.500. Modelnya klasik banget, 4 cluster begini. Nah, lanjut ke bagian kiri nih. Saklar pakai punya Fiction, hand grip pakai punya KZ nih. Terus handle coupling RCB. Si jalur stang itu ARM. Nah, ke bagian kanan sama hand grip KZ. Ini saklar biasa sih. Terus si master rem juga pakai RCB yang berapa ya ini? Dia pistonnya 14 mm. Nah, terus di sini ada segitiga modelnya bagus sih. Nah, yang gue ganti juga si kunci nih, terus si tutup tangki sama kunci jok itu satu set sekitar 3 jutaan. Yang ori Thailandnya. Kapasitas tangkinya 12 liter.
Nah, joknya split seat gini bisa. Nah, untuk behel belakangnya nih menurut gue unik banget sih. Kayak dia modelnya nggak begitu racing ya. Tapi untuk boncengers enak megang. Nah, lanjut ke area rangka nih. Rangka dia pakai kalau di Yamaha Delta Box. Di brand lain mungkin rangka perimeter ya biasa ya namanya. Nah, di sini ada strippingnya 150. Dan untuk rantai gue udah ganti, bukan rantai orinya, pakai rantai sama gear triple S kalau nggak salah. Ukurannya gue lupa. Nah, tapi minusnya itu di motor gue si shock belakangnya monoshock sudah jelek nih, harus diganti sih. Tuh. Nah, lanjut ke stop lamp belakang menurut gua keren banget sih. Jadi kayak ada lensa di dalam lagi. Jadi sennya tuh masih yang nyatu gini, bukan yang misah. Menurut gue tuh bagus banget sih. Untuk velg belakang mungkin ukurannya di sekitar 3 inci apa 3,5 inci gitu. Dia pakai ban ukuran bawaannya 100/80. Ini gue dari Maxxis juga, Green Devil. Waktu itu beli depan belakang itu sekitar nggak nyampe 1 juta sih, murah banget waktu itu, 500 apa 600 gitu. Nah, ini untuk velg warna aslinya hitam, cuma ini udah di repaint sama pemilik sebelumnya jadi warna gold gini, lumayan sih bagus. Ini untuk knalpotnya dia modelnya kayak begini ya, bagus juga sih modelnya, simple gitu, jadi nggak ribet kayak motor baru zaman sekarang. Untuk karbunya ini masih pakai karbu standarnya. Nah, tapi ini yang udah gue ubah lagi bak kopling. Bak koplingnya pakai punya CB Old, jadi ada selahannya begini nih. Pakai punya CB Old itu sekitar 500 kalau nggak salah. Dia PNP, tinggal pasang aja. Jadi beli bak kopling sama beli selahannya nih sampai ke dalam. Nah, untuk mesinnya sendiri dia 149 cc, sehernya di 63,5 mili dengan langkah di 47,2 mili. Berarti dia tipenya overbore. Nah, itu enak banget di putaran 6.000 ke atas, 6.000 sampai 7.000 ke atas. Tenaganya sendiri di 17 PS. Menurut gue itu udah cukup banget buat body yang sekecil ini sih. Ini enak banget buat nyalip-nyalip. Biasanya orang nyalip-nyalip kan geser stang kiri kanan gitu. Kalau ini enggak, tinggal lurus doang. Lurus saya cukup. Dengan berat 115 kilo ini enteng banget sih ya. Sangat cukup buat power 17 PS. Dia nggak sebesar motor fairing zaman sekarang. Zaman sekarang lebar-lebar banget, tapi tenaganya segitu-gitu aja. Nah, ini dia simple, kecil, lincah. Cuma minusnya ya kurang moge look aja sih. Pasaran motor ini sendiri sekitar masih di atas 10 juta ya buat surat-surat lengkap. Gue sendiri jual juga sih motor ini, buka di harga 15 nego.
karena kasihan aja sih kalau buat diisi pakai bensin dari Pertamina ya. Jadi gue ada beberapa motor emang pengen gue jual semua, gue sisain satu. Terus gue riset bensin dari Pertamina buat ngilangin sih kandungan yang gak dibutuhin. Intinya buat ngemurniin kandungannya lah. Lagi riset untuk itu. Jadi gue jual semua biar garasinya cukup, dan riset juga butuh duit juga ya. Jadi gue jual semua dulu. Motor bensin gue sisain satu, mobil juga gue jual buat riset itu sih. Paling gitu aja. Ini masih bisa nego lagi ya kalau ada yang mau. Tapi kalau emang gak laku sih gue pakai sendiri aja lagi. Lagian juga ini project belum selesai sebenarnya. Ini masih banyak yang dari pemilik lamanya. Sentuhan dari gue masih sedikit, jadi kalau emang belum laku ya masih dipakai sendiri sih. Nah, gini paling. Oke, paling gitu aja review dari CBR Karbu 150 CBU Thailand. Nah, ini dari jauhnya nih. Kecil banget dia. Nah, joknya juga pendek banget sih ini. Nih biar dicobain sama cewek gua. Tinggi 163. Coba yang naik nih. Nyampe nggak deh 163? Nah, nyampe kan? 163 nyampe. Karena emang joknya pendek banget sih. Jadi cewek aja masih nyampe dan masih cocok aja sih sebenarnya. Oke, paling gitu aja. Review dari motor gua. Buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, di like, di komen biar gue makin semangat nih bikin video. Nextnya nggak tahu nih apalagi yang mau di videoin, mungkin review motor gua lainnya dulu. Belum pada dijual atau enggak, bolehlah review tentang bensin atau motor listrik. Ada beberapa motor listrik juga. Oke,